Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liora Acuriti Faralubis dari kelas 3A dengan nomor induk mahasiswa 210300235. Saya akan menjawab ujian tengah semester Kuwait Fikih. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan makna qaidah al-umuru bimaqasidiha. Jadi jawabannya itu maksud dari lafal al-umuru merupakan bentuk jamak dari kata tunggal atau amru yang secara bahasa memiliki arti perbuatan dan tingkah seperti ucapan umuru fulan mustaqimah yang artinya beberapa tingkah laku fulan lurus. Namun yang dimaksud di sini bukan al-amuru berupa dalam pengertian ini. Yang dikehendaki di sini adalah dalam pengertian perbuatan yang bentuk jamannya adalah umuru. Karena yang dimaksud perbuatan adalah gerakan anggota tubuh, maka perkataan bisa masuk dalam kategori perbuatan karena perkataan juga merupakan gerakan anggota tubuh, yaitu gerak lisan yang dikehendaki dengan bahasa qaidah al-umuru bimaqasidiha adalah setiap tujuan atau niat yang terimplementasi dalam tindakan atau perbuatan yang nyata. Berdasarkan kaidah ini, niat yang tidak direalisasikan dengan perbuatan nyata maka tidak akan berimplikasi pada wujud hukum syar'i. Bahkan Ibnu Nuzay menjadikan pembahasan tentang niat untuk amal akhirat sebagai kaidah pertama, namun jika dicermati secara mendalam akan terlihat dengan jelas bahwa kaidah tentang niat ini meskipun memfokuskan pembahasan pada sisi ukhrawi, tetapi sebenarnya juga termasuk dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha karena lafal al-umuru menunjukkan arti umum mencakup amal-amal duniawi dan amal-amal akhirat atau amal-amal ukhrawi. Dengan demikian pula lafal maqasidiha ini tujuannya juga menunjukkan arti umum karena tujuan dari sebuah amal bisa menyangkut hal-hal bisa diterapkan pahalanya dan tidak bisa diharapkan pahalanya. Dengan niat yang diperlukan karena untuk membedakan amalan yang bernilai ibadah dengan hanya bersifat atau adat atau kebiasaan. Sebagai syarat diterima perbuatan ibadah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dengan adanya niat dengan ikhlas. Kedua adalah perbuatan atau pekerjaan tersebut harus sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Yang ketiga adalah mengistinbatkan niat sampai akhir pekerjaan ibadah. Contohnya, apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang, lalu mengembalinya dengan tujuan atau niat mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal ini tidak menggantikan jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi, jika ia mengembalikan dengan tujuan atau niat untuk memilikinya, maka dihukumkan sama dengan ghasib atau orang yang merampas harta orang. Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak. Dan dalam Al-Quran juga terdapat keterangan-keterangan yang mendukung dan memperkuat bagi pentingnya akidah ini pada surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menantinya dan semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau yang benar. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan qaidah al-yakinu la yuzallu bisak. Jawabannya secara etimologis al-yakin adalah sesuatu yang menetap atau al-istiqhar, kepercayaan yang pasti atau teguh dengan sesuai dengan kenyataan, al-mutakbit dan li al-waqi. Bisa juga dimaknai sebagai ilmu, sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan dan sesuatu yang nyata.
Jadi, yakin merupakan kebalikan dari syak, dan syak lawannya yakin. Ada pula yang mengartikan al-yakin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada keraguan lagi. Sedangkan al-syak adalah keraguan antara dua masalah atau peristiwa yang berlawanan tanpa mengugalkan salah satunya. Secara terminologi, yang dimaksud dengan al-yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap baik berdasarkan penganalisa maupun dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan al-syak adalah sesuatu yang tidak menentukan antara ada tidaknya. Dan dalam ketidaktentuan itu sama antara balas kebenaran dan kesalahan tanpa adanya dapat dimenangkan salah satunya. Dari sini menjadi jelaslah bahwa sesuatu yang hanya berdasarkan pada perasaan atau keraguan tidak dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu ibadah. Dalam kitab fikih banyak dibicarakan dengan hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Contohnya pada orang-orang yang sudah yakin suci dari hadis, kemudian dia ragu apakah sudah batal wudunya atau belum, maka dia tetap dalam keadaan suci, hanya saja untuk ihtiyat atau kehati-hatian yang lebih utama yaitu dalam memperbarui wudunya. Takdir al-wudu. Jadi kaidah al-yakinu la yuzallu bishaq. Artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Juga begitu halnya tidak ada bertentangan dengan nas, dan bila dirujuk pada beberapa mengenai rujukan pada kaidah ini, ulama telah memaparkan dalil-dalil yang nilainya dasar, yaitu diantaranya ayat Al-Quran surat Yunus ayat ke-36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna inna uzzanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimum bima yaf'alun, yang artinya dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan kaidah al-masaqatu tajlibu at-taysira. Yang jawabannya yaitu al-masaqah, yaitu kesulitan. Secara etimologi berarti keletihan atau al-huz, kepayahan dan kesempitan atau al-sida. Sedangkan kalau al-sa'i berarti mengiringi dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Adapun al-tasiri berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan. Tidak memaksa diri dan tidak memberatkan fisik. Makna yang berbentuk dari kata-kata dasar dari kaidah ini adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan dan menghapus kesulitan terhadap dari kesulitan tersebut dari mukallaf pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut secara sederhana. Makna dari kaidah ini adalah bahwa suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksud dari al-masaqah dalam menyebabkan kemudahan di sini adalah kesulitan yang bisa dihilangkan tuntunan syar'i, sedangkan masaqah masyaqah masih tidak bisa menghilangkan tuntunan syar'i seperti jihad atau takut terluka. Contohnya pada bulan Ramadan, jika seorang sakit diperbolehkan buka puasa atau tidak. Berpuasa atau wajib tetapi wajib menggantikan puasanya setelah ia sembuh dari sakitnya. Dalil-dalil yang mendasari sebagai landasan perpijaknya saat kokoh dan sempurnanya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan kaidah ad-dororu yuzallu. Yang jawabannya itu kata ad-dororu berarti berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak, mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh agama. Sedangkan tindakan perusakan terhadap orang lain yang diizinkan oleh agama seperti qisas, diyat, dan had tidak dikategorikan berbuat kerusakan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut Ibnu Atsir dalam kitabnya Al-Nihayah, kata al-daroroh artinya la yadhuru al-razulu yang tidak diperbolehkan seseorang berbuat bahaya terhadap saudaranya yang menyebabkan haknya menjadi berkurang. Dari definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan berbuat bahaya terhadap orang lain dan membalasnya dengan perbuatan yang bisa menimbulkan bahaya lain. Contohnya yaitu yang telah diriwayatkan oleh para ahli hadis bahwa pernah ada seorang laki-laki yang memiliki pohon di tanah orang lain dan pemilik tanah merasa terganggu dengan adanya pohon itu. Lalu di kejadian ini dilaporkan kepada Nabi dan Nabi memerintahkan pada si pemilik tanah untuk meminta ongkos pada pemiliknya pohon atau yang meralakan pohon itu berada di tanahnya. Tapi si pemilik tanah tidak melakukan hal itu. Akhirnya Nabi mengizinkan kepada pemilik tanah untuk memotong pohon tersebut. Manusia dilarang berbuat bahaya terhadap orang lain dan diperintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu yang bernyawa, terutama terhadap manusia. Dalam Al-Quran mendapatkan surat Al-Baqarah ayat ke-195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu bi aidikum illa tahaluku wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam binasa dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan yang soal terakhir yaitu jelaskan makna kaidah al-adatu muhakkamatu. Jawabannya yaitu al-adah terambil dari kata masdar al-audu dan al-muadah yang artinya adalah berulang-ulang kembali. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bisa disebut sebagai kebiasaan atau adat, dan adat ini bisa dimaknai sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, penting dan dapat diterima oleh akal normal manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan pengertian al-urf merupakan menurut kamus bahasa Arab semakna dengan ma'ruf, yaitu sesuatu yang diketahui manusia berupa segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang, nyaman atau itminan. Dengan demikian, al-ada adalah sebuah nama yang diperuntukkan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga karena seringnya perbuatan itu menjadi sangat perlu dilakukan, bahkan karena mudahnya sampai menyerupai tabiat satu karakter yang alamiah. Sedangkan urf merupakan suatu kebiasaan atau adat yang berlaku dan dilakukan secara komunal oleh masyarakat, tetapi tidak semua adat yang berlaku itu dapat diterima sebagai landasan hukum. Contohnya yaitu pada konsep transaksi yang tanpa jual beli dan diganti dengan hal yang serupa jual beli seperti pada pencatatan utang transaksi bank syariah. Di antara dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wajila afwa wa amura bil ufi wa qarida anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Para ulama usul fiqh sependapat bahwa al-urf ini dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.